Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Kalau ada sinyal dari Presiden bisa ada reshuffle, ini Pak Budi Ari dan juga Pak Mardhani seperti apa tanggapannya? Tapi sebelum kita masuk ke dialog kembali, Presiden Jokowi saudara kembali mengingatkan kepada para menterinya agar tidak linier dan datar-datar saja dalam bekerja. Apalagi Indonesia sedang menghadapi kondisi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu, Presiden Joko Widodo dengan nada tinggi mengatakan para menteri di bawahnya jangan menganggap krisis yang terjadi saat ini adalah hal normal atau biasa. Bahkan dalam arahannya, Presiden membuka opsi reshuffle menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja. Harus ada langkah extraordinary yang dilakukan, begitu Presiden menyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Budi, kalau Presiden sudah tegas bilang bisa jadi reshuffle nih kalau kinerja menterinya masih biasa-biasa saja. Sudah siapkah kira-kira partai politik ataupun para menteri menanggung konsekuensinya? Ya, itu kan bagian dari reshuffle ini kan hak prerogatif Presiden. Iya, betul. Nah, ini kan yang bertanggung jawab secara politik karena beliau kan yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pilpres 2019 yang lalu. Sehingga pertanggungjawaban politik terbesar atau penanggung jawab politik terbesar ya ada di tangan Presiden Republik Indonesia dan Wapres Republik. Sehingga seluruh pembantu presiden harus siap menerima segala apa yang diamanatkan pemerintahan Pak Presiden. Begitu, Mbak. Setelah Presiden dengan keras menyatakan di depan sidang Kabinet Paripurna itu, Pak Budi, seperti apa memang perubahan kinerja atau perubahan kerja-kerja di kementerian? Pak Budi juga kan ada di sebagai Wamendes, tentu melihat betul perubahannya ada atau tidak? Ya, ada kemajuan, ada sense of crisis di kalangan Kabinet Indonesia Maju pasti. Karena teman-teman ini kan juga saya lihat juga secara langsung bagaimana dinamika dan kondisi kebatinan masyarakat. Tapi yang pasti adalah kita atau pemerintahan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ini sangat serius, sangat konsentrasi penuh untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Gitu, Mbak. Itu kan kalau bicara soal penanganan COVID ini tidak hanya tadi di tataran pembantu Presiden saja. Kalau Pak Budi juga kan Ketua Umum Projo, gimana sih tanggapan para pendukung Pak Jokowi dalam penanganan COVID-19 sejauh ini? Apa responsnya? Ya, kami menilai bahwa sebenarnya secara programatik sudah dilakukan oleh pemerintahan ini dengan baik-baik. Yang misalnya begini, jaring pengaman sosial itu sudah di-cover hampir 8 kali dari jumlah yang harusnya penerima. Jadi harusnya penerimaan atau bantalan sosial lewat program jaring pengaman sosial itu sudah cukup memadai. Jadi misalnya orang miskin kita ini ada 24 juta atau katakanlah kalau dibagi 4 ada 6 juta keluarga. Bantalan yang disiapkan itu 48 penerima. Berarti 8 kali lipat. Lewat berbagai program ya, dari mulai bantuan langsung tunai dana desa, bansos tunai dari Depsos, bantuan pangan non tunai, PKK dan banyak lainnya. Jadi kalau plan kebijakannya sudah ada, tapi kalau misalnya bantalan jamin jaring pengaman sosialnya sudah memadai. Nah, tapi kan ekspektasi publik kan juga tinggi. Ini kok penyakit nggak segera hilang? Karena itulah saya menekankan ini disiplin kita. Banyak pihak bertanya ke saya, banyak teman-teman bertanya ke saya, masyarakat saya, kapan COVID ini akan berakhir? Saya bilang COVID ini akan berakhir itu kembali kepada disiplin diri kita masing-masing. Nah ini ekspektasinya yang tinggi atau Pak Mardhani melihat memang usahanya belum pol 100%? Sebetulnya gini, yang dilakukan pemerintah sekarang basisnya adalah apa yang dilakukan 5 tahun sebelumnya. Contoh ambil kasus tentang bansos ya, yang paling diperlukan masyarakat bansos. Saya agak sedih ketika database bansos kita ternyata punya banyak catatan ya. Yang kedua, kemarin minta bantuan dari teman-teman ojek online agar datanya by name by address itu bisa jalan. Mestinya kalau pemerintah bisa
Dukcapil sudah punya 97% masyarakat Indonesia sudah terrekod dalam iktp. Mestinya data itu dikoneksikan. Mestinya bantuan dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota bisa disatukan sehingga leverage-nya bisa. Yang terjadi pusat jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, kabupaten kota jalan sendiri. Itu baru bansos. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana penanganan terhadap kasus kesehatan ya. Sekarang ini masyarakat kasihan, Mbak. Banyak pesantren yang ingin masuk harus bayar tes rapid test sendiri. Padahal pemerintah punya dana untuk rapid test. Pak, mestinya kan bisa didistribusikan dengan baik. Anak-anak pengen sekolah harus rapid test sendiri. Dan itu harus bayar. Padahal dananya ada. Nah, the evil is in the detail. Kalau ngelihat laporan umum baik, tapi ketika ngelihat detailnya kita punya banyak catatan. Dan itu institusinya harus diperbaiki. Bagaimana monitoringnya, bagaimana pendampingannya. Kemarin ada kasus BLT diberikan sebelum Lebaran. Justru habis Lebaran 29 Mei pasar berbondong-bondong diserbu. Padahal BLT diberikan niatnya agar masyarakat stay at home. Tapi karena tidak efektif, mereka malah keluar belanja. Akhirnya di pasar Cilengsi jadi klaster baru penyebaran. Saya setuju, Bud. Masyarakat. Nah, masyarakat kita ini perlu betul-betul bukan cuma dikasih uang, tetapi ada sosialisasi. Bahkan kalau perlu ada relawannya. Bahkan kalau perlu ada sanksi sosialnya. Sehingga pelan-pelan bantuan yang kita berikan itu meningkatkan karakter dan ketahanan sosial kita sendiri. Bukannya malah tidak tepat sasaran. Jadi yang dikerjakan sekarang boleh jadi kerja keras. Tapi kerja keras tanpa sistematika yang jelas, tanpa pengawasan yang jelas, tanpa KPI yang jelas, wajar kalau Pak Jokowi marah-marah. Oke, kendala di lapangannya apa sebenarnya sih Pak Budi? Ya begini loh, ini kan pemerintahan demokratis yang punya sistem sampai otonomi daerah sehingga jenjang kewenangannya ini kan berjenjang dari mulai provinsi, kabupaten, kota. Kita juga tahu dinamika di wilayah masing-masing kabupaten kota, apalagi ini mau pilkada di 2020 ini, sehingga motif-motif tertentu juga kita rasakan di banyak daerah yang pilkada sehingga yang didata para pendukungnya dan lain-lain. Nah ini kan makanya saya bilang udahlah ini dalam pandemi COVID-19 ini jangan sedikit pun memasukkan variabel politik. Nah ini adalah peristiwa kemanusiaan yang melanda seluruh wilayah di dunia. Termasuk juga event pilkada kita. Hasil evaluasi kita juga banyak yang data-data ini kan berjenjang. Dari mulai RT, RW, desa, camat, kabupaten kota, dan provinsi. Kalau mau diperbaiki, ayo kita koreksi sama-sama. Karena memang akhirnya pelajaran dari pandemi COVID-19 ini adalah soal bagaimana data itu kita konsolidasi menjadi data yang tepat dan bisa dievaluasi, bisa dikoreksi manakala ada kesalahan. Oke. Yang optimis dari kami adalah bahwa khusus desa ini, kalaupun ada kasus, itu hanya kasus kecil, tetap ada. Tetapi secara garis besar itu bukan mensrea, bukan niat jahat para kepala desa. Mungkin administratif, satu dua nama salah ketik, gitu loh. Pak Budi, kalau misalnya Pak Jokowi akhirnya mereshuffle menteri, kalau dari projo setuju dengan langkah Pak Jokowi itu dianggap sebagai langkah yang tepat, meskipun kita tahu ini adalah hak prerogatif presiden tentu. Loh, Pak Jokowi ini kan sangat mengetahui kinerja masing-masing pembantunya. Jadi kami dari Projo pokoknya mendukung penuh lah apapun langkah yang dilakukan Pak Jokowi. Baik. Kita mendukung tanpa riset begitu loh. Oke, Pak Radini juga sepakat dengan hal itu ya? Iya harus. Justru saat sekarang ini satu komando, satu tujuan, dan satu sikap diperlukan. Ketika krisis, sedikit saja penyimpangan, efeknya luar biasa. Karena itu dukung Pak Jokowi bersikap tegas, tetapi nyuwun sewu ya, ketika Barcelona punya masalah, biasanya yang diganti itu bukan cuma pemain, tapi pelatih. Ayo Pak Jokowi buktikan adalah pelatih nomor satunya Indonesia. Oke, kita lihat apakah sense of crisis ini bisa diperbaiki kinerjanya para menteri, dan juga tentu ditunggu kinerja para pemerintah ini oleh masyarakat. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih juga Pak Budi Ari atas waktunya di Kompas Petang.